Pemain timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen tak bisa menyembunyikan rasa kecewa usai kalah dari Cina di lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kalah 1-2 pada laga keempat grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2025 pada Selasa, 15 Oktober 2024. Skuad Garuda kalah melalui gol Behram Abdulweli dan Zhang Yuning di babak pertama. Gol Tom Haye pada menit ke-86 tidak dapat menyelamatkan skuad Garuda dari kekalahan. Kekalahan tersebut terasa begitu menyesakan. Pasalnya, timnas Indonesia berhasil menguasai penguasaan bola sepanjang laga. Total, tim asuhan Shin Tae-yong menguasai 76% penguasaan bola. Selain itu, timnas Indonesia juga melepas lebih dari 600 umpan sepanjang laga. Hasil ini menutup rangkaian jadwal timnas Indonesia pada bulan Oktober 2024. Sebelumnya, skuad Garuda bermain imbang 2-2 dari Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Ragnar Oratmangoen tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Penyerang FCV Dender tersebut berterima kasih atas dukungan dari masyarakat Indonesia. Meski begitu, dirinya kecewa dengan hasil laga bulan Oktober 2024. Terima kasih atas dukungan yang begitu hebat, ujar Ragnar Oratmangoen di akun Instagram pribadinya. Saya tidak bangga terhadap hasil pertandingan, tapi perjuangan tetap berlanjut. Saatnya bangkit dan membuktikan diri kami saat kembali pada pertandingan November mendatang, tulis Ragnar. Kekalahan lawan Cina membuat tim asuhan Shin Tae-yong masih berada di peringkat kelima grup C. Timnas Indonesia mengemas 3 angka dari 4 laga. Skuad Garuda mengantongi 3 hasil imbang dan sekali kalah. Timnas Indonesia kini menyisakan 6 laga dalam petualangannya di ronde ketiga. Skuad Garuda masih memiliki 4 laga berstatus pertandingan kandang. 4 laga tersebut diharapkan dapat dimaksimalkan oleh Timnas Indonesia sebagai lumbung poin. Agenda terdekat Timnas Indonesia bakal tersaji pada bulan depan. Skuad Garuda bakal menjamu 2 raksasa Asia, Jepang dan Arab Saudi. Laga lawan Jepang bakal digelar pada 15 November 2024. Sementara laga lawan Arab Saudi digelar pada 19 November 2024. Keduanya bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa akhirnya buka suara menyoal hasil imbang pertandingan sepak bola negaranya melawan Indonesia yang dipimpin wasit Ahmed Alkaf pada lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia beberapa waktu lalu. Hamad mengaku malu atas hasil pertandingan tersebut. Menurutnya, timnas kebanggaannya itu tak perlu bermain curang apalagi bertindak sebagai tuan rumah. Saya malu dengan tingkah laku tim Bahrain. Banyak media ternama yang menyebut Bahrain main curang melawan Indonesia. Saya benar-benar malu mendengar berita itu, kata Hamad seperti disitat dari tayangan video tersebut, Selasa, 15 Oktober 2024. Berdasarkan narasi video tersebut, Hamad mengaku tidak menonton pertandingan tersebut secara langsung. Namun, kata Hamad, dirinya malu lantaran banyak media-media ternama memberitakan timnas Bahrain bermain tidak fair saat melawan Indonesia. Perlu kalian ingat, kejujuran dan sikap fair play dalam dunia olahraga harus dijunjung tinggi. Saya benar-benar malu membaca berita miring ini, katanya. Saya benar-benar kecewa atas apa yang kalian tunjukkan, imbuhnya. Salah satu media besar yang menyoroti pertandingan tersebut adalah Al Arabiya. Media asal Arab Saudi tersebut turut menyoroti hasil imbang yang didapat timnas Indonesia saat melawan Qatar di Bahrain International Stadium beberapa waktu lalu. Bahkan media yang berbasis di kota Riyadh tersebut sampai menyebut permainan timnas Bahrain sangat memalukan.
Apa yang terjadi di Bahrain International Stadium sungguh memalukan. Bahrain memakai cara curang saat tertinggal 1-2 dari Indonesia, tulis Al Arabiya. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Exco PSSI, Arya Sinulinga, membeberkan langkah yang akan diambil usai Timnas Indonesia tumbang 1-2 dari Timnas Cina. Ia memastikan federasi akan terus mendukung awak skuad Garuda selama putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Timnas Cina versus Timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Skor akhir 2-1 untuk tim Naga. Arya mengatakan tim Merah Putih harus berbenah diri setelah mengalami kekalahan itu. Ia pastikan PSSI akan melakukan sederet evaluasi untuk tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Kami akan evaluasi menyeluruh. Di mana masalahnya? Apa ada yang kurang? Apa ada pemain naturalisasi kurang di mana? Kami akan support pemain, kata Arya di Sekretariat PSSI Pers, GBK Arena, Rabu, 16/10/2024. Di sisi lain kami akan support hal-hal non-teknis. Di samping itu juga ada evaluasi dari BTN, Badan Timnas Indonesia, tambah pria berkacamata itu. Arya memastikan Shin juga akan dievaluasi terkait performa Timnas Indonesia. Pasalnya, timnya gagal mencapai target yang sudah ditetapkan dalam laga tersebut. Termasuk Shin Tae-yong akan diminta laporan. Bagaimana laporannya, ada masukan apa? Ujar Arya. Itu supaya kami kompak. Saat kompak, ada hal negatif bisa ditutupi sama-sama. Ini yang akan kami lakukan setelah pemain pulang ke Indonesia, tandasnya. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi 5 klasemen Grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan nilai 3. Kans untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 pun masih terbuka lebar. PSSI-nya Bahrain FA, meminta laga kontra Timnas Indonesia digelar di tempat netral. Mereka mengklaim tidak ada jaminan untuk keamanan skuad asuhan Dragan Talajik. Laga Timnas Bahrain versus Timnas Indonesia sejatinya sudah kelar pada Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Duel yang berlangsung di Stadion Bahrain National Stadium, Manama, itu berakhir dengan skor 2-2. Namun, laga matchday 3 Grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut masih menyimpan cerita. Gara-gara sederet kontroversi, warganet Indonesia terus menyerang pihak Bahrain. Akun media sosial milik Bahrain FA Bahrainfa dan Timnas Bahrain terus diserang dengan komentar bernada negatif. Bahkan, website BFA sempat down diduga gara-gara ulah fans Timnas Indonesia. Aksi-aksi tersebut menuai kecaman dari pihak Bahrain FA. Mereka langsung mengeluarkan pernyataan resmi pada Rabu, 16 Oktober 2024, via akun Instagram Bahrainfa. Menariknya, salah satu poin yang disebut dalam pernyataan itu adalah meminta laga kontra Timnas Indonesia dipindah ke venue netral. Sebab, tidak ada jaminan keamanan melihat serangan masif belakangan ini. Asosiasi akan meminta kepada AFC untuk memindahkan laga itu dari Indonesia guna menjamin keamanan personel Timnas Bahrain yang merupakan prioritas utama. Bunyi pernyataan resmi itu. Kami merasa apa yang terjadi belakangan ini bisa memengaruhi keamanan tim nasional ketika datang ke Jakarta untuk laga tandang. Imbuh pernyataan tersebut. Laga Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain sendiri baru akan digelar pada 25 Maret 2025. Kemungkinan besar, pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Hasil Timnas Arab Saudi versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026, imbang 0-0,
peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 masih terbuka. Patut dinanti apakah AFC dan FIFA akan mengabulkan permohonan itu atau tidak. Jika dipindah, ini tentu akan jadi kerugian buat timnas Indonesia.